الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا وخصوصا إلى روح العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني والعلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة وأن الله يؤيد علينا من أسرار أنوار علوم بركات في الدين والدين والآخرة على هذه النية وكلنا تصال إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العلامة العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل الثالث في 313 حديثا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. Masih di fasal yang ketiga, yaitu 313 hadis jawami kalim dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan telah sampai kepada huruf ta, itu yang dimulai dengan huruf ta. Qala tarkus syarri sadaqatun. Qala ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifuka fis shiddah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Qala ta'isa abdu zawjati wa qala tamassaku bil arwatil wuthqa qawlu la ilaha illallah wa qala tahadaw tahabu. Jadi cuma ada 5 hadisnya yang dimulai dengan huruf ta ini. Qala harfut ta'i tarkus syarri sadaqatun. Yang pertama daripada hadis yang dimulai dengan huruf ta, yaitu adalah tarkus syarri sadaqatun. Jadi kalau huruf hadis-hadis yang dimulai berdasarkan urutan huruf, ini juga ada kitab-kitab lain seperti kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Jami'us Shaghir, itu juga diurutkan hadisnya sesuai dengan abjad. Mulai alif, terus ba dan seterusnya. Kemudian alif, setelah alif misalnya apa pulang diurutakan. Itu ada. Yang lebih ringkas ada Mukhtarul Ahadits, yaitu Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Tarkus syarri sadaqatun adalah meninggalkan keburukan itu satu kebaikan. Tidak melakukan kebaikan, tapi meninggalkan keburukan. Baik keburukan itu dari segi ucapan ataupun perbuatan kita kadang menggawinya, maka itu adalah suatu sedekah. Jadi tarkus syarr, as-syarr as-su'u wal fasadu waz-zulmu.
Keburukan di sini bisa berbentuk, yaitu adalah kerusakan yang kita timbulkan, wazulmu atau kezaliman yang kita buat kepada orang. Lalu kita kadang menggawi dan sebenarnya mampu, maka ini berarti sudah kita itu bersedekah. Apalagi kalau misalnya sudah kadang menggawi yang buruk melakukan kebaikan, ini berarti double pahalanya. Jadi dengan cara ini kita sudah bersedekah. Sedekah itu banyak cara. Kadang mesti harus dengan duit. Ya. Banyak model untuk bersedekah. Senyum sedekah. Meminggirkan sesuatu yang mengganggu daripada orang-orang yang lewat, sedekah. Bahkan ujar Nabi, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Seseorang yang suami istri lalu kemudian meletakkan sesuatu di istrinya, paham aja Allah lah, ada seulun dijakan, maka itu sedekah sudah. Lalu ujar sahabat, ya Rasulullah, apakah orang yang berhubungan dengan istrinya itu juga dapat pahala juga? Lalu kemudian dijawab oleh Rasulullah, kayak apa seandainya inya andaknya bukan di tempat nang halal, apa nang terjadi? Dosa. Nah begitu juga lawannya, kalau inya meletakkannya di tempat nang halal, maka berarti dia dapat pahala. Dapat pahala sedekah. Ini tentu kalau bisi bini. Amin, kalau dia bisi bini belum kau bersedekah lagi dengan jalan itu. Senyum sedekah. Kita kawa menyakiti orang lalu kita tinggalkan kada hendak menyakiti. Ini kawa sebenarnya nih mukul orang ini, sambati kita, diejek, dibuli, di macam-macam. Dan kawa sebenarnya hendak memukul atau menyakitinya, tapi kita tinggalkan, maka itu adalah sudah bentuk sedekah kita kepada orang tadi itu. Ini kebaikan yang kita buat tanpa harus memberontakkan. Makna dzalika anna man taraka asy-syarr wa taraka adzan nas fa ka'annahu tasaddaqa alaihim. Bahwasanya orang yang meninggalkan keburukan dan meninggalkan mengganggu orang lain, seakan-akan dia telah bersedekah kepada orang yang tadi itu. Kau tadi menyakiti orang ini, cuman kada gini sudah, kasihan ini, amun aku pukul kena bisa masuk rumah sakit. Siapa yang mau obati? Kasihan pulang biaya, sudah gini kedusakin. Maka ini meninggalkan itu sudah dapat pahala sedekah, seakan-akan kita seperti bersedekah kepada orang itu tadi. Wa ulima min dzalika anna fadl tarki syarr, bahwasanya keutamaan meninggalkan keburukan itu ka fadli sadaqatin ay fil jumlati. Keutamaan orang yang meninggalkan keburukan itu sudah sama seperti keutamaan sedekah. Makanya kita yang kada tapi kawa rajin beribadah, kawan yang sebatas wajib aja. Kada apa-apa sudah, senang sunnah biar kada menggawi kada apa-apa. Yang penting dulu kewajiban jangan sampai terlalaikan. Kalau seandainya kau menambahin yang sunnah, bagus. Itu berarti derajat tambahan kita. Tapi kalau seandainya kada kawa, maka yang penting yang wajib dan jangan menggawi maksiat, jangan menyakiti orang. Itu aja sudah. Kita kan pangoler nih beribadah. Sembahyang sunat, bilang ngalih, barat bener. Apalagi nang puasa, nang kayak orang nang puasa setiap puasa sehari, apa kada puasa sehari, kada kawa kita. Ramadan aja tuh jangan ada diskon, minta diskonnya. Seandainya kau berbayar di Ramadan tuh dibayari, mungkin banyak nang bayar. Misalnya dulu sebelum kewajiban wajib puasa itu, memang dulu itu apa? Boleh diganti dengan fidyah. Tapi kemudian disamaratakan, pokoknya setiap orang wajib puasa. Dulu itu orang sugih kada puasa, cukup bayar fidyah, selesai. Jadi namanya puasa itu orang-orang miskin, memang nang kada nang dimakan.
Tapi kan setelah itu seberataan wajib puasaan. Ya. Ini model-model kita nang koler ini, maka usahakan kalau memang kada kau banyak beribadah nang sunnah-sunnah, fadilah-fadilah yang lain, maka yang kita jaga apa? Wajib itu satu, lalu kemudian jangan melakukan maksiat, tinggalkan maksiat. Karena meninggalkan maksiat itu juga ibadah sudah. Nah, seperti di sini tadi, tarkus syarr, meninggalkan keburukan itu sedekah. Maka dengan serta merta kita meninggalkan keburukan, maksiat apalagi, maka itu kita sudah masuk kategori beribadah kita. Ya. Nah, apalagi kalau seandainya kau melakukan yang bagus-bagus, sunnahnya tambahan baik-baik, insya Allah. Itu berarti makom kedudukan yang lebih tinggi lagi. Ya. Kemudian lagi ta'arraf ilallahi firraha. Ta'arraf, mendekatlah engkau, kenalilah kepada Allah firraha, di waktu kamu dalam keadaan nyaman. Ini penting. Kita ini ingat lawan Allah kalau sudah pas lagi terpelipit, hanya ingat lawan Tuhan. Sudah nang ya kalau ada lagi tempat berlindung ya nang ya Allah, hanya mengangkat tangan. Lagi nyaman kada ingat. Makanya kadang-kadang Allah itu hendak membolehkan untuk mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Allah, diberi cobaan kadang karena waktu nyaman kada ingatan. Ya. Kayak ada orang begawi di satu bangunan, yang mana mandor di atas, buruh di bawah. Mandor ini berkuciak melihat, oi, kada mendengar. Dikuciaki berapa kali kada mendengar. Oh, punya mandor kayak apa ini? Diguguri duit 10.000, ditimbai di 10.000. Sekalinya apa? Ambil benaja kalau melihat ke atas tuh kada. Ambil buatnya. Ya mandor nih bahannya kayak apa nih? Gonoli duitnya bilang 50.000 kurangan. Mendapat 50.000, ambil pulang buat. Kada juga menengok ke atas kada. Guguri 100.000 pulang. Mbahnya dapat 100.000, simpan di pulang. Udah mandor ini dasar kada ingat lalu. Akhirnya kayak apa caranya supaya orang itu mau menengok ke atas? Diambil batu oleh mandor. Batu dihambutakan ke awaknya atau kepalanya. Mbahnya dihambut, hanya melihat. Siapa mamput? Ini gambaran seseorang yang mana ketika dapat nikmat kada ingat melihat ke atas, kada ingat siapa yang memberi. Imbanya sudah dapat penyakit, musibahnya, ya Allah, kenapa ulun dapat musibah ini ya Allah? Salah napa ulun? Banyak benar salahnya. Salah napa jauh? Salah napa ulun ya Allah? Ingat Tuhan ketika sudah sakit. Makanya di sini Pak, ta'arraf, kenali atau dekati kepada Allah firraha, di waktu kamu dalam keadaan nyaman. Fi halatil ghina wa sihatil badan wal amni. Di waktu kamu sugih, di waktu kamu sehat dan dalam kondisi aman, kada ada gangguan. Maka ingat akan lagi sugih kayak apa, ingat dengan Tuhan. Ta'aruf fi halil ghina bis sadaqat wa naf'in nas bimali. Ketika kamu sugih, diberi banyak harta oleh Allah, maka cara mengingat mendekat kepada Allah Pak, dengan banyak-banyak bersedekah dan memberi manfaat kepada orang lain. Jangan kadang banyak susah hanya ingat dan orang. Ya. Orang kada ingat lagi, amun kita sugih kada ingat, banyak susah, lalu pina minta diingatakan kada ada lagi nang ingat. Ya. Ini kalau dalam keadaan sugih. Siapa tahu kena nang di sini ini sugihan bertaan. Sugih bertaan. Tujuannya doakan sugih. Tapi didoakan miskin, mudah-mudahan miskin bertaan. Kada ada nama amin akannya. Miskin daripada perbuatan atau akhlak yang kada bagus. Hanya mamin akan. Sugih hati tapi harta kada. Kada nama amin akan juga masih. Sugih harta
Di luar. Di luar nang sugih, di dalam kan sugih. Kalau sudah sugih, siapa tahu kan kita kada tahu perjalanan nasib seseorang. Sugih maka jangan kada ingat sedekah. Yang utama dulu ya zakat, itu kewajiban. Ya. Setelah zakat dikeluarkan maka banyaki sedekah. Karena sedekah ini kada mengurangi harta. Ya, ingat akan itu. Jangan takutan sedekah berkurang harta, jangan. Memang secara hitung-hitungan angka kayak berkurang, tapi sebenarnya itu justru semakin berkah dengan sedekah. Pian boleh buktikan, boleh coba. Tapi jangan minta spontan banyak sedekah langsung gitu itu kada. Karena tanpa disangka-sangka. Ada nang kontan diberganti oleh Allah, ada. Tapi mungkin perlu proses dulu ya. Wa ta'arruf fi halis sihhati bil ibadah, adapun mendekat kepada Allah, kenal dengan Allah ketika dalam keadaan sehat apa? Dengan banyak beribadah. Mumpung diberi sehat, kawas sembahyang, jangan kata sembahyang. Mumpung sehat kau berjamaah, jangan kata berjamaah. Mumpung sehat kau kalanggar, datangi sembahyang berjamaah, jangan sembahyang di rumah. Kau ke masjid, datangi ke masjid. Mumpung sehat, kena sudah garing hanya ya Allah, ulun mun sehat ulun hendak kalanggar ya Allah. Bahapa? Sudah garing hanya. Ya Allah, ulun amun sehat kena ulun hendak hadir majelis, tapi sudah garing. Sekali pas diberi sehat kan ingat pulang, pas nang kedua kali ya nang kada bangun lagi setrok. Kenapa? Mendustai. Ini ada terjadi seperti itu. Ya. Sewaktu sehat itu kada pernah. Padahal parak benar majelis betat. Tapi kada heran-heran majelis pas diberi garing oleh Allah. Garingnya pertama biasa-biasa, los kelawasan setrok. Sampai Allah kasihan kata-kata yang keluar tuh pian wallah alam mungkin ini bisa dikatakan masuk kategori yang sudah saya keluar dari Islam, kata-kata yang keluarnya itu. Apa kata-katanya? Kada ada Tuhan tuh kada ada. Kenapa? Ini undang lawas banda garing kada ampi-ampi kada sehat itu Tuhan kada ada aja, saking stresnya sudah. Tapi dibadahi dinasihati alhamdulillah sadar lagi. Lalu kemudian tadi berucap, amun sehat ulun hendak hadir majelis. Amun sehat. Tapi subhanallah kada sehat-sehat juga. Nah ini tempulu sehat-sehat. Ayo siapapun yang mumpung sehat, ayo ada majelis ilmu datangi, sembahyang rajini. Apalagi nang ibadah-ibadah mumpung sehat nih, ibadah tuh jangan dilupakan. Ya. Kalau kada kau banyak ibadah yang penting wajib dulu utamakan. Ya. Ini mengenal Allah di waktu dalam keadaan sehat. Wa ta'arruf fi halatil amni bil istighal bi muwalatihi ta'ala. Adapun di waktu aman, kita kan ada waktu aman, ada waktu kada aman. Ya, seperti zaman penjajahan itu kan kada aman. Nah, sekarang kita ini sudah kada ada dijajah. Maka kayak apa? Bi bil istighal bi muwalatihi ta'ala, dengan menyibukkan diri dengan menjadikan Allah sebagai pelindung kita. Jadikan Allah sebagai tempat berlindung satu-satunya ketika dalam keadaan aman ataupun dalam keadaan tidak aman. Ya'rifuka, maka balasan kalau kita kenal dengan Allah, mendekat dengan Allah, ya'rifuka, maka Allah pun akan kenal dengan engkau fi syiddati, di waktu kamu dalam kesulitan. Jangan sampai terbalik tadi, waktu susah datang kepada Allah, waktu nyaman kada heran-heran. Nah, kena pas susah pulang kada diingat oleh Allah. Al-Fatihah lima syai'il gahwatil bunniyah wa min syaribah bin niyah min salih sufiyah. Anna Allah takasham birrahmah wal maghfirah wa anna Allah bijahihim yuballighna kulla umniyah wa yahfazna min kulli adiyah wa yarzuqna
الحسية والمعنوية اصلح جهتنا وبلدان الإسلامية وسل العمل والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. الحمد لله. Ya'rifuka, maka Allah akan mengenal engkau, mengingat engkau fisyiddati, dalam kondisi kesulitan. Sebagaimana kita berbuat baik lawan orang, ketika orang itu dalam kesusahan kita buat baiki, maka kan napasnya nyaman pun akan ingat dengan kita. Wa'alam anna an-nasra ma'as sabri, dan ketahuilah wa'lam, dan ketahuilah olehmu annan nasra, bahwasanya pertolongan itu datang ma'as sabri, bersama dengan sabar. Kalau kada sabar, maka ia nang kada dapat yang namanya solusi ataupun pertolongan. Talim puak aja, talim jauh. Talim puak. Wa'lam annama aqta'aka. Tiup angin rupanya terabang. Dia masuk ke wa'lam ke sebelahnya. Wa'lam, dan ketahuilah annama aqta'aka, bahwasanya sesuatu yang melampaui kepada engkau. Artinya kada dapat kamu tapi terlimpat kepada orang. Lam yakun liyusibaka, tidak mungkin akan dapat kepada kamu. Nih gambarannya, sesuatu pembagian pas giliran kita kada dapat terlimpat kepada orang sebelah. Maka kalau itu sudah jatah orang, kada mungkin terbalik kepada kita. Ini sudah pembagian dari Allah. Tapi kalau pembagian manusia bisa aja berbagi kopi, sekali itu seorang terlewati, kau jadi buliki pulang. Bepadah aja nang kada dapat kopi, dibari kopi mantahnya aja. Tapi kalau sudah Allah menentukan, kita kada dapat, biar nanti apapun kada mungkin terbalik kepada kita. Nih, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibuka, ketahuilah bahwasanya sesuatu yang ia telah melewati, artinya bukan ditakdirkan, bukan untuk engkau, lam yakun liyusibuka, maka tidak akan ia menimpa kepada engkau, tidak mungkin kamu dapat terhadapnya. Ini percaya dengan takdir, qada dan qadar. Di antara rukun iman adalah antu'mina bil qadari, bil qada wal qadar, khairihi wa syarrihi. Wa ma asabaka, sedangkan sesuatu yang memang itu kena terhadap engkau, milik engkau, lam yakun liyukhti'uka, maka tidak akan ia melewati engkau. Ini keimanannya. Sesuatu yang bakal milik kita kada mungkin terlewati kepada orang lain. Sesuatu yang memang kada milik kita kada mungkin tersinggah pada kita. Ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa aja rezeki. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan ke ini, kada mahamuk-hamuk misalnya kada dapat. Orang berbagi nasi, tahu-tahu seorang kada dapat, bemamelon panitia, bagir, sabar ya, berarti kada ada rezekinya, selesai boleh. Tapi ada usaha juga memang kan, ketika ada orang berbagi, setidaknya usahanya apa, melambai tangan. Anda belum lagi. Kalau kada dapat juga, sabar sudah, berarti mau kada rezekinya. Sudah usaha kan, tapi kada dapat ya sudah ya. Tapi awan bedi aja yakin kena rezeki unda dapat aja, punya kada dapat berarti rezeki unda.
Soalnya pas bujuk udah dapat pemamelon kawan nyawa bang tadi. Kawan yang disariki. Berarti kada mantap lagi keyakinannya. Ya. Wa'lam, selanjutnya pulang. Wa'lam kedua tadi. Wa'lam, dan ketahuilah anna nasra ma'as sabri, bahwasanya pertolongan itu akan ada ma'as sabri, bersama dengan sabar. Cuman sabar ini kata-kata yang nyaman diucapkan di mulut, tapi prakteknya itu berat. Makanya disebutkan as-sabru kasibri murrun fi mazakihi. Sabar itu seperti jamu, murrun fi mazakihi, pahit rasanya jamu itu. Orang hendak sembuh disuruh minum jamu, jamunya pahit bener. Amun kada sabar kada minum. Napa nang pahit bener tuh ngarannya? Nah. Penawar sampai. Banyak ditawar sampai itu. Itu kan orang-orang garing tertentu disuruh minum penawar sampai, oh pahitnya, masya Allah. Tapi kalau kada sabar dan menahan pahit, jangan berharap sembuh. Murrun fi mazaki lakin awakibuhu, akan tetapi kesudahan daripada pahit ini apa? Ahla minal asali, lebih manis daripada madu rasanya. Setelah minum pahit tapi imbah itu sehat, rasanya kayak apa? Nyaman. Tapi kalau kada mau menanggung pahit dulu, jangan salahkan kalau penyakitnya tetap ada. Obat aja kan istilahnya yang normal aja, obat itu kan pahit. Ya. Makanya kenakan kada mau diminum obat, diluaknya pulang, diminum obat, diluaknya pulang. Diakali, akhirnya obatnya diganti dengan rasa permen, rasa macam-macam. Ya, itu kenakan. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sesungguhnya al-faraj yang namanya solusi atau jalan keluar. Al-faraj kalau tersalah baca roknya disukun lain artinya. Al-farju itu jadinya adalah kemaluan. Bahwasanya kemaluan tapi harus disukun, dapat difatahkan rohnya. Al-faraj itu solusi atau jalan keluar. Kada datang yang namanya jalan keluar ma'al karbi, kecuali dengan adanya dulu apa? Masalah. Kalau kada ada masalah, kada ada jalan keluar. Ada dulu masalah, baru ada solusi. Bingung menghadapi Allah, kayak apa ini? Kan ada masalah. Nah itu karena ada solusinya. Tapi kalau kada ada masalah, santai aja. Kenapa solusinya? Ya santai itu bang, sudah kan ada apa-apa. Orang hidup itu memang harus ada, setiap orang itu harus ada masalah dulu. Jadi ada usaha untuk bergerak. Tapi kalau hidupnya yang santai aja, ini monoton. Hidupnya gitu-gitu aja, bangun goreng, makan minum goreng, makan minum goreng, makan minum goreng. Tapi kalau bangun goreng ada yang dipikirkan, ya Allah, hari ini hendak begawi, mikirkan ini kayak apa caranya. Itu jadi ada semangat hidup. Tapi kalau kada ada napa-napa, ya. Kalau memang waktunya santai, ada kan waktunya kena refreshing misalnya. Nah ini kan saya pikir macam-macam, nikmati aja dulu. Tulak ke villa, goreng aja. Atau kemana tempat yang memang untuk istirahat, santai, nikmati. Itu sewaktu-waktu boleh. Dan dianjurkan memang seperti itu. Karena kan kita hidup kalau terus dengan beban bisa stres. Maka harus ada refreshing. Refreshing, jangan dengan refreshing itu menambah masalah pulang, jangan. Ini refreshingnya berutang pulang, kenapa ada? Stres pulang boleh. Jadi harus santai. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwasanya setiap solusi itu ada dengan ma'al karbi, yaitu apa? Sesuatu masalah atau kesulitan. Karbun itu kesusahan atau kesulitan atau duka cita, itu bisa diartikan.
Wa anna ma'al usri yusra. Ini di ayat Al-Qur'an ada. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bahwasanya dengan adanya usri, kesulitan, akan ada muncul yang namanya yusra, kemudahan. Makanya orang itu lebih senang menghadapi sulit, karena setelah sulit pasti akan datang yang namanya yusra, kemudahan. Tapi kalau mudah terus, maka akan datang yang namanya usra nanti pula. Jadi usra dan yusra ini kalau orang-orang paham itu lebih memilih dulu yusra dulu, usra dulu, karena setelahnya adalah yusra. Di dalam Al-Qur'an inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, dibuliki dua kali. Nah, di sini ada faedah kalimat Al-Qur'an kenapa seperti itu. Wa qad dzakarallahu ta'ala al-yusra fil Qur'an marratain. Yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yusra dua kali, wa dzakaral usra marratain. Usranya juga dua kali. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali. Tapi dari segi arti beda. Lakin 'indal Arab annal ma'rifata, ini susun dari sisi ilmu nahwunya. Annal ma'rifata idza uidat ma'rifatan tawahhadat. Bahwasanya susunan ma'rifat usri itu ma'rifat pakai alif lam. Al usri, inna ma'al usri yusra. Al usri pakai alif lam, maka ngarannya ma'rifat. Lalu dibuli pulang inna ma'al usri dua kali, dua-duanya adalah ma'rifat. Dan dalam kaidah nahwu, kalau ma'rifat diulangi ma'rifat, maka itu hitungannya jadi satu. Kemudian li'anna lam as-saniyata lil ahdi wa idza uidat nakiratan ta'addadat. Sedangkan yusra itu dua kali juga diulangi, tapi bukan nakirah dia, bukan ma'rifat tapi nakirah. Usri, innama al usri yusra, innama al usri yusra. Yusra dibuliki dua kali tapi dalam bentuk nakirah, dan nakirah kalau terbulik diulangi ta'addadat. Wan nakir idza uidatin nakiratu nakiratan ta'addad. Maka kalau nakirah dibuliki nakirah pulang, maka jumlahnya jadi berbilang. Jadi yang namanya usri, kesulitan, itu satu aja, sedangkan yusri itu ada dua. Allah ganti itu. Kita kadang sampai sedalam itu, kadang memahami kita hanya kan tekstualnya aja, arti aja, tapi ternyata bahasa Arab itu punya jurang tuh sangat tinggi artinya. Maka dari sisi makna Allah menyampaikan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di sini menunjukkan kesulitan yang kamu dapat itu cuma satu aja, sedangkan kemudahan yang kamu dapat itu ada dua. Subhanallah. Fal usru dzukira marratain mu'arrafan fa huwa usrun wahid wal yusru dzukira marratain mutakarriran fa kana itsnaini. Inilah kelebihan Al-Qur'an yang mana mungkin kalau seberatan orang bisa kau memahami seperti itu. Tapi kita alhamdulillah diberikan pemahaman oleh para ulama, maka dengan itu kita meyakini setiap yang namanya kesulitan akan ada dua kemudahan yang datang. Ingat akan seperti itu. Jadi ada suatu penyair menyebutkan, idza staddat bikal balwa fafakkir fil alam nasrah wa usrun baina yusraini idza fakkartahu tafrah. Apabila kamu dalam kesulitan, ingatkanlah surah Alam Nasrah, yang mana di situ disebutkan inna ma'al usri yusra. Yang tadi itu Pak, kesulitan itu satu, kemudahan itu dua akan datang. Jikalau kamu dapat kesulitan satu, maka akan dua kemudahan yang engkau dapatkan. Naam. Habiskah hadisnya? Wa inna ma'al usri yusra, bahwasanya setiap kesulitan itu akan ada kemudahan. Ingat akan itu aja. Kalau ada sulit, Allah sabar. Kenapa? Setelah ini akan datang yang namanya yusra, pertolongan. Naam, selanjutnya ta'isa abduz zaujati. Ta'isa
Apa jurang tuh? Celaka. Ada di hadis lain ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham. Di sini ta'isa abdul zaujati. Ingat situ aja hadisnya. Tapi kata ulama ini yang mensyarahi, beliau kadang menemukan hadis ini di mana andakannya. Apakah ini bujur hadis? Wallahu alam ya. Cuman kita kadang memadahkan apa-apa karena ini Syekh Yusuf bin Ismail ini juga seorang muhaddits yang mana kadang mungkin main mendatangkan satu hadis. Tapi terlepas daripada itu wallahu alam. Cuman di sini kata beliau Pak, lam akib ala man rawahu. Aku kadang menemukan siapa yang merawikan hadis ini. Jadi Syekh ini Muhammad Ali lain. Abdullah bin Sa'id, Syekh Abdullah bin Sa'id ini juga seorang ahli hadis. Ahli tarikh sejarah. Beliau berusaha mencari hadis ini dan tidak menemukan. Tapi bukan berarti kededa, cuman kada terdapat. Nah, segi artinya saja kita kadang bahas hadisnya, tapi artinya ta'isa abduz zaujati, celaka budaknya si bini. Orang nang lamah kalah lawan bini. Kalah bukan berarti mengalah, memang kalah lalu liut lawan bini. Tapi ada orang yang mengalah kada hendak melawan bini, ada, itu lain. Sayyidina Umar Ibn al-Khattab, beliau mengalah lawan bini padahal pakai apa jagonya beliau. Setan aja berjauh terdapat beliau. Tapi lawan bini beliau kalah. Kenapa kada hendak untuk ribut-ribut? Tapi ada orang yang memang lintuk lawan bini. Kada wani lalu lawan bini, bukan karena mengalah tapi memang kada wani. Nah ini nang celaka lawan bini sampai situ. Ini jawab binian minta maaf, jangan terlalu mantang-mantang. Mantang-mantang lagi kada wani, wah dijajaknya benar. Hati-hati untuk ibu-ibu bebinian nang bisi laki, hati-hati. Surganya bebinian itu ada di suami. Jangan macam-macam lawan laki. Apalagi sudah laki bila mengalah tambah pulang, wah dijajak. Macam-macamnya, anda bulikakan ke rumah. Ini nang bini nang mancam. Seharusnya kan nang laki nang mancam, ini bini. Ya. Seperti mungkin sudah sering mendengar cerita Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Cerita yang mana beliau itu ya tadi lawan bini kalah. Tapi bukan berarti beliau itu kalah, memang mengalah beliau. Sabar, orangnya penyabar, kada hendak ribut lawan bini. Sampai terakhirnya kada tahan lagi sudah tajun sidin kalah lawan bini. Nah, dalam perjalanan tajun itulah berdapat dua orang di tengah perjalanan di tempat nang sunyi. Berjalannya bimbe bersama-sama kan sama-sama musafir. Pas di tengah perjalanan lapar, ternyata bingung kayak apa cari makan. Sekalinya dua orang ini jangan berdoa aja minta ya Allah turunkan makanan. Blok turun. Ini wali sekalinya. Masya Allah di sini luar biasa ini. Kayak apa aku hendak minta doa sana aku aja kada. Akhirnya berdoa aja. Blok sekalinya gugur lebih 2 kali lipat daripada yang tadi. Takajud wali tadi. Oh ini wali di atas lagi nih. Ya. Kalau yang pertama misalnya turunnya cuma soto aja, ini apa di atasnya soto lagi? Sop rasa rawan. Di atasnya itu Abah Suni harusnya menyebutkan apa nih menunya nih? Yang luar biasa. Sulada. Takajud 2 ikung wali. Akhirnya bertakun. Nah, doanya nang dibaca. Jadi sampai kau turun nasi nang lebih hebat lagi nih. Sidin jual mahan daya no. Pokoknya ulun kadang beritahu kecuali pian jual beritahu doanya apa juga. Soalnya sini sendiri kan tahu doa apa tadi yang dibaca. Cuman doa sidin ya Allah, ulun berdoa seperti orang 2 orang ini berdoa doanya. Karena tahu doa napanya, napa yang dibaca orang tadi itu, ulun berdoa gitu juga. Sekalinya 2 kali lipat turun. Nah kan supan padang gitu. Akhirnya sini kedahkan aku medahkan. Kecuali kamu dulu medahkan doanya apa? Lalu wali tadi itu mendahkannya ada asmaul husna, asma Allah yang dibacakan turunlah tadi. Mbak itu lalu nang wali itu melakukan biang pan apa doanya? Sidin kada ada doa aku. Cuman itu bang tadi. Nah penang pian baca itu bang ulun baca juga. Takajud.
Nah lalu bertakun, nah apa tadi doa pian ujar orang tadi orang si Abdul pian apa pian doanya baca kami ini membaca asmaul husna dan juga bertawassul dengan salah seorang wali min auliya Allah, dengan bertawassul menyebut namanya kami minta doa, kami minta dikabulkan, dan setiap kali bertawassul dengan orang itu maka kabullah hajat kami. Di sini siapa orangnya itu tadi hendak bertawassul juga kan nih. Akhirnya orang tadi menyambatkan ngarannya ada Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Aku itu. Orang itu bertawassulun aku bertawassulun orang itu. Orang itu kada tahu siapa Syekh Abdurrahman Bajalhaban, cuman dikenal sebagai wali min auliya Allah yang mana diangkat menjadi wali disebabkan sabar menghadapi istri. Ini ibu-ibu kalau nak menjadikan lakinya wali, ayo latih. Dengan tujuan menjadikan laki wali, bukan untuk menyakiti. Latih kesabaran suami. Akhirnya beliau mendengar gitu, oh berarti aku nih diangkat jadi wali. Cuman kada tahu sih dan jadi wali. Nya ada wali nang kada tahu dirinya wali. Mungkin di sini banyak nang kada sadar kalau dirinya wali. Ada wali nang tahu dirinya wali, ada diberitahu kamu wali. Ada nang kada tahu. Nah termasuk beliau ini Syekh Abdurrahman ini ceritanya masyhur di kitab itu. Beliau ini kada tahu kalau diri sini itu wali, subhanallah. Akhirnya boleh ke rumah Sidin. Oh begitu, aku harus balik lagi aku rumah karena ini menjadikan aku wali. Lalu ada versi lain ketika boleh itu, lalu Sidin kan berubah nang asalnya kan lawan bini itu model kayak apa, kayak sage kayak kada nyaman lah. Soalnya pas boleh itu langsung panggilan itu berubah, sayang apa walhasil biasanya pernah ada nyaman panggilannya lain, oh kayak apa lembut berpendek gitu. Jenang bini sampai di sini sudah cukup tugas ulun. Loh maksudnya tugas apa? Jadi ulun ini ditugaskan untuk mendidik pian supaya jadi wali. Dengan cara apa? Melatih kesabaran pian. Tapi karena pian sudah tahu pian jadi wali, maka ulun cukup. Hari ini ulun kada penyarikan lagi. Ampih sudah menyari pian, ampih nang nakal, pokoknya nang kasar tuh kada lagi. Karena tugas ulun sudah selesai sudah aja nang bini. Jadi rupanya nang bini ini wali juga. Subhanallah. Tapi bini-bini jangan membatakan gini, wah mumpung kawangan anak menjadikan laki wali, awas biar bulik. Ini yang celaka ini, di sini kada ada keterangannya ya, kada ada penjelasan tambahan syarah, cuman disebutkan orang yang tunduk di bawah ketiak istri itu kada berharga, celaka. Kemudian hadis selanjutnya, sudah isya, ada ngaran azan. Tamassaku bil arwatil wuthqa qawlu la ilaha illallah. Tamassaku berpeganglah kalian seberataan bil arwatil wuthqa dengan ikatan yang kuat. Al arwah al wuthqa itu kalau bahasa gampangnya tali yang kencang. Ikatan yang kuat, pingkuti. Apa itu ikatan yang kuat? Nang kita pingkuti qaulu la ilaha illallah. Selalulah apa namanya? Lantunkan zikir la ilaha illallah, baik dengan ucapan yang keluar ataupun di dalam hati kita. Karena berzikir kadang mesti harus keluar. Jangan berzikir sebatas ada tahlilan aja, berzikir la ilaha illallah. Mbak itu kan ingat lagi la ilaha illallah. Tetap la ilaha illallah ingatkan. Kadang mesti harus dikeluarkan, mungkin dalam hati saja cukup. Duduk serongan sambil berpajam hanya guring.
dalam hati. Kalau misalnya kada dikeluarkan dalam hati, kalau bisa dikeluarkan zikir, khususkan misalnya berapa setiap habis sembahyang ada zikir, kayak sebagian di masjid atau langgar kan ada yang zikir setiap habis subuh la ilaha illallah berapa kali? Ada yang 3 kali, ada yang 5 kali, ada yang 25 kali masing-masing. Ya. Kemudian kena Allah Allah, nang diijazahkan dari sekumpul guru sekumpul itu amalkan. Ya. Kada kawa rutin ya pokoknya adalah diamalkan. Ya. Jadi jangan lepas dari la ilaha illallah. Nah di Arab itu karena mereka bahasa Arab kan jadi kadang diingatkan ketika orang asik lalai maka langsung uzkur rabbak ya mu'min ya. Lalu langsung la ilaha illallah. Artinya apa? Uzkur rabbak, ingatkan Tuhanmu wahai para orang beriman. Ingat Tuhanmu ya. Langsung kalau di padang gitu la ilaha illallah. Kayak kita menyuruh sallu ala nabi. Salawatkan. Nah itu salawat. Tapi kalau di Arab uzkur rabbak ya mu'min. Nah, paham sudah berarti. Kalau kada paham kan ulun baca uzkur rabbak ya mu'min. Amin ya. Loh. Semua bahasa kada seberatan bahasa Arab doa. Uzkur rabbak ya mu'min. La ilaha illallah. Ada kejadian. Jadi kita kan waktu di Yaman itu setiap tahun hadir haul Nabi Allah Hud alaihissalam. Nah, tulakan dari Tari menuju ke daerah tempat kuburnya Nabi Hud itu di Syi'ib, ngerti? Syi'ib Nabi Allah Hud. Baketerak. Jadi karena kondisi bahari tahun ulun kuliah itu kan kondisinya serba Masya Allah lah. Berat. Jadi kita tulak tuh motor truk, naik motor truk, umpat di peterak. Tapi ramai orang Arab, orang kita berkumpulan, oh ramai. Lalu ada orang Arab, uzkur rabbak ya mu'min, la ilaha illallah. Begitu ada juga orang Indonesia hendak jom nyambat gitu. Saatnya terbalik. Tadi kan uzkur rabbak ya mu'min, dia terbalik uzkur mu'min ya rabbak. Orang Arab nah hendak tadi la ilaha illallah kan jadi tertawaan berat. Ini kada sadar karena orang Indonesia kada menyadari terbalik. Orang uzkur rabbak ya mu'min, ini terbalik uzkur mu'min ya rabbak. Jadi akhirnya tertawaan. Nang paham bang, nang kada pahamnya beda juga. Subhanallah, ada aja orang-orang Indonesia itu mengulang sesuatu yang sebenarnya lucu tapi nya kada sadar. Uzkur rabbak ya mu'min jadi terbalik. Itu kejadian nyata waktu kita pas hendak ziarah Nabi Hud ya. Ingat la ilaha illallah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala wa nahnu minal aminin. Semoga dengan kalimat ini kita hidup dan dengan kalimat ini juga kita nanti diwafatkan dan dengan kalimat ini juga kita akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala wa nahnu minal aminin. Semoga akhir hayat kita ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Itu ada hadisnya. Seorang ulama ketika sampai hadis ini beliau kadang baca lewati. Karena pas lewat hadis itu bilang ada membaca. Pas tahu-tahu suatu waktu sidin baca man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah, sidin baca langsung meninggal dunia. Langsung praktek hadis dengan kenyataan. Subhanallah. Kenapa jadi selama ini beliau akan membaca, ternyata beliau menunggu ajal beliau datang mengucapkan diakhiri dengan la ilaha illallah. Kita pun juga berharap semoga akhir hidup kita diakhiri dengan la ilaha illallah atau kalimat yang lain yang thayyibah, kalimat yang bagus. Kada la ilaha illallah, pokoknya kalimat apa misalnya subhanallah. Karena Nabi pun ketika meninggal dunia ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Makanya Imam Bukhari mengakhiri hadis beliau dalam kitab Bukhari itu apa? Khafifatani fil mizan khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan.
subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Itu penutup daripada hadis Imam Bukhari. Jadi kata ulama tidak wajib atau tidak mesti kalimat terakhir itu harus la ilaha illallah. Yang penting adalah kalimat thayyibah. Bisa saja kalau akhirnya subhanallah maka juga dakhalal jannah. Atau membaca Al-Qur'an dakhalal jannah. Seperti yang viral semalam, seorang yang lagi pas menyampaikan sambutan kiai siapa itu yang di Jawa, pas lagi menyampaikan sambutan tentang bagaimana cinta kepada Ahlul Bait, tahu-tahu beliau meninggal dunia. Allah, ini kematian yang sangat indah, sangat menyenangkan. Dalam keadaan mengajak orang untuk kebaikan. Kita juga berharap semoga kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Sebutin hadis lagi. Tahadau tahabu. Saling berhadiah-hadiahlah kamu, tahabu, maka akan kamu saling cinta mencintai. Nah, hadis ini rancak terbacanya apa? Tahadu ada juga. Jadi ada riwayat tahadu, tapi kata sebagian ulama kalau tahadu itu artinya jadi lain. Tahadu itu artinya apa? Saling jadi Yahudi lah kamu jadinya. Nah, ini kada pas. Maka di sini tahadau bacaannya. Tahadau tahabu. Artinya apa tahadau? Saling memberi hadiah. Kalau kamu diberi hadiah, maka orang yang beri hadiah kamu beri juga balasi. Paling kada benar balasnya adalah doa. Kalau misalnya kada kau memberi nang setimpal, maka doa. Kalau bisa bari itu memberi hadiah itu membalas hadiah itu nang lebih daripada yang kita bari tadi itu. Wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu kalau ucapan salam aja kita disuruh menjawab dengan yang setimpal atau lebih bagus atau yang tadi setimpalnya. Bi ahsan dengan yang lebih bagus. Jadi tahadau tahabu. Maka kalau kamu ingin mendapatkan cinta seseorang, rancaki beri hadiah. Kamu melelek babinian tapi apik kada mau membawa beri duit, kada mau beri hadiah, dia ngalih dapat cintanya. Tapi kalau kamu rancak mau umpani, apalagi umpannya ganal, kada sambat lawas lintok. Ini saya medahkan kuncinya ya, medahkan kuncinya aja, menambukannya masing-masing juga. Ya cuma medahkan kuncinya, ini kuncinya kalau anda mendapatkan cintanya seorang, beri hadiah. Mungkin sekali masihnya ya. Dua kali tiga kali tambahi lagi ya. Apalagi hadiahnya nang emas, intan, berlian, lintok dijamin. Kalau kita ada permusuhan juga lalu hendak berbaikan, maka hadiah, kirim hadiah. Ya. Ratu Balqis ketika hendak didatangi, hendak diserbu oleh Nabi Sulaiman, dikirimi surat kan, aslim jika masuk Islam atau kalau kada kami akan serbu. Lalu Ratu Balqis pun mengirim utusan dulu, hendak memberi hadiah. Hadiahnya luar biasa, Mas. Tapi oleh Nabi Sulaiman ditolak sebab Nabi Sulaiman kada perlu hadiah. Sini sudah banyak aja bisa harta. Ya. Cuman ini salah satu cara menundukkan hati seseorang adalah hadiah. Nah, ini hadis terakhir, maka saling berhadiah. Bacaannya tahadau, jangan terbaca tahadu. Karena kalau tahadu tadi itu kata ulama diartikan apa? Saling jadi Yahudilah kamu. Nah, kada bagus artinya suruh jadi Yahudi, tapi ini tahadau, saling berhadiah-hadiahlah. Tahabu baru pakai domah, saling cinta mencintai. Semoga kita semuanya menjadi saudara yang saling cinta mencintai sesama Islam, sesama keimanan kita dalam agama Islam. Terus dijaga kecintaan kita sesamanya untuk selalu bersama-sama menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala.
Jikalau ada perasaan-perasaan yang kada bagus, semoga cepat dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita sabarataan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya harfus sa'i wallahu a'lam bissawab.